Tempe memang dikenal sebagai pangan yang murah dan meriah. Namun, tempe kaya akan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tempe memiliki mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, zat besi, serta magnesium. Dalam 100 gram tempe terdapat 11% kalsium, 15 zat besi, dan 20% magnesium. Selain mineral, tempe juga sumber vitamin B6 dan B12. Tempe terbuat dari bahan baku kedelai dengan proses fermentasi. Faktor inokulum dan kapang dari jenis Rhozopus yang berperan penting dalam proses tersebut. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Dalam proses fermentasi, ragi berfungsi untuk mengikat gizi pada makanan agar tidak rusak akibat adanya bakteri yang hidup di dalam makanan. Bakteri baik yang terkandung dalam makanan fermentasi penting untuk kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mencegah peradangan, dan bahkan mengurangi efek intoleransi terhadap laktosa. Jika ditinjau dari pembuatannya, tempe merupakan salah satu produk dari bioteknologi berbasis konvensional karena melibatkan mikroba eukariotik, yaitu kapang yang biasanya diperoleh dari ragi. Artinya di dalam ragi tersebut mengandung 4 jenis kapang dari kelompok Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus aridus, dan Rhizopus oryzae. Hifa dari kapang inilah yang terlihat berwarna putih pada tempe. Rumusan masalah dalam praktikum. Yang pertama, bagaimana peranan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam proses pembuatan tempe? Nomor 2, bagaimana proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana? Untuk tujuan praktikumnya, yaitu mengetahui peranan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam proses pembuatan tempe. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Herunisa dari kelas 12 MIPA 4 dari kelompok terakhir. Di sini saya akan menerangkan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan praktikum kami mengenai pangan bioteknologi, yakni tempe. Fermentasi bahan pangan adalah hasil dari kegiatan beberapa spesies mikroba seperti bakteri, homir, dan juga kapang. Mikroba yang melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan dari mikroba-mikroba penyakit dan penyebab kerusakannya. Mikroba fermentasi mendatangkan hasil akhir yang dikehendaki, misalnya bakteri yang menghasilkan asam laktat, khamir yang menghasilkan alkohol, kapang yang menghasilkan tempe. Dan fermentasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering ataupun juga bisa dibekukan. Misalnya kultur murni dari bakteri asam laktat yang nantinya akan berubah menjadi keju. Kadang-kadang tidak digunakan kultur murni ini untuk fermentasi sebagai larut atau starter. Misalnya nih, pada pembuatan tempe dan oncom digunakan hancuran tempe dan oncom yang sudah jadi. Nah, tempe sendiri merupakan produk hasil fermentasi kedelai yang sudah lama dikenal di Indonesia. Faktor terpenting dalam pembuatan tempe ada inokulum atau larut yang mengandung kapang Rhizopus sp. Jenis kapang yang berperan dalam fermentasi tempe adalah R. oligosporus dan R. oligogopsorus, dan kapang lainnya seperti R. stolonifer dan L. aridus. Inokulum dari tempe digunakan sebagai agnesia, pengubah kedelai yang telah mengalami proses perubahan dan perendaman menjadi tempe. Menurut Sorensen dan Hazeltine, Rhizopus sp tumbuh baik pada kisaran pH 3,6 sampai 6. Pada penelitian, semakin lama waktu fermentasi, pH tempe akan semakin meningkat sampai pH 8,4, sehingga jamur semakin menurun karena pH tinggi kurang sesuai untuk pertumbuhan jamur.
Secara umum, jamur juga membutuhkan kebutuhan air untuk pertumbuhannya, lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Selain pH dan kadar air yang kurang sesuai untuk pertumbuhan jamur, jumlah dari nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur. Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protosea. Perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana adalah penting dalam fermentasi tempe, yang merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang memiliki nilai cerna yang amat tinggi. Kandungan protein yang dinyatakan sebagai kadar total nitrogen memang tidak berubah selama proses fermentasi. Perubahan ini terjadi atas dasar kadar protein terlarut dan kadar asam aminonya yang bebas. Sekian, terima kasih. Tempe memiliki manfaat baik dari segi nutrisi maupun segi kesehatan. Sebagai sumber nutrisi, tempe berperan sebagai sumber protein dan mineral besi. Sebagai obat dan penunjang kesehatan, tempe berperan sebagai anti diare dan antibakteri. Senyawa antibakteri pada tempe dapat menghambat 9 jenis bakteri garam positif dan 1 jenis garam negatif. Tahap pengolahan kedelai menjadi tempe meliputi secara umum terdiri dari tahap perebusan ke-1, pengupasan, perendaman, pengasaman, perebusan kedua, pematusan air, inokulasi menggunakan ragi tempe, pembungkusan, dan fermentasi. Beberapa faktor dalam proses pengolahan diperkirakan mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap kualitas tempe. Faktor-faktor tersebut diantaranya perebusan, ruang fermentasi, kadar air kedelai, pematusan air, kelembaban fermentasi, suhu fermentasi, rak fermentasi, dan jenis bahan pembungkusan. Menurut Hidayat, pada 2006, kualitas tempe amat dipengaruhi oleh kualitas starter yang digunakan untuk inokulasi. Berikut merupakan salah starter baik untuk pembuatan tempe. 1. Mampu memproduksi spora dalam jumlah banyak. 2. Mampu bertahan beberapa bulan tanpa mengalami perubahan genetis dan kemampuan bertumbuh. 3. Memiliki protein pertumbuhan spora yang tinggi setelah diinokulasi. 4. Mengandung jumlah tempe murni dan bila digunakan berupa campuran yang harus memiliki seporsi tempe. 5. Beberapa dari mikroba kontaminasi dan jika memungkinkan strain yang dipakai memiliki kemampuan melindungi diri dari dinominasi mikroba kontaminasi. 4. Mampu menghasilkan produk yang stabil. 7. Pertumbuhan miselia setelah inokulasi harus kuat, lebat, berwarna putih bersih, memiliki aroma spesifik tempe yang enak dan tidak mengalami sporulasi terlalu dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sapitri. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Bab 3, metode praktikum. A. Waktu dan tempat. Praktikum pembuatan tempe ini kami lakukan pada tanggal 12 Februari 2022. Tempat di rumah. Alat dan bahan praktikum yaitu alat wajan, timbangan, baskom, kompor, panci, sendok, tampah, saringan, plastik. Bahan kedelai, ragi tempe, air. Prosedur kerja atau cara kerja yaitu 1. Timbang kacang kedelai sebanyak 1 kilo. 2. Bersihkan kedelai dengan air, lakukan hingga 3 kali. Yang ketiga, rendam kacang kedelai yang telah dibersihkan lalu simpan seharian dengan air rendaman diganti setiap 12 jam. Lepas kulit kedelai dengan cara meremas biji kedelai, kemudian cuci dengan air bersih.
Lalu masukkan kacang kedelai yang setelah bersih ke dalam panci. Kemudian rebus selama kurang lebih 30 menit hingga kedelai empuk. Selanjutnya tiriskan kedelai, pindahkan ke dalam tampah. Setelah dingin, taburkan lagi tempe sebanyak 1 gram, aduk merata. Masukkan kacang kedelai ke dalam plastik hingga ketebalan 2 atau 3 cm. Selanjutnya menggunakan alat peras atau lilin dan berikan lubang udara dengan tusuk gigi hingga 8 lubang. Yang terakhir, fermentasi pada suhu kamar selama 2 atau 3 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Hasil dan pembahasan. Adapun pembahasan dalam laporan pembuatan tempe ini adalah sebagai berikut. Praktikum kali ini mengenai pembuatan tempe dengan cara fermentasi. Proses pembuatan tempe dapat dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga diperoleh hasil jadi tempe. Waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Lamanya proses pembuatan tempe karena proses fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah ragi yang tepat, dan pH yang asam kurang lebih 4-5. Percobaan pembuatan tempe kali ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau kurang lebih 48 jam. Pada pengamatan pertama, kedelai yang sedang difermentasi dalam keadaan panas dan mengembun yang terlihat dengan terdapatnya uap pada plastik berbungkus kedelai. Terlihat pula mulai tumbuh sedikit jamur yang belum merata pada sekitar kedelai. Pada pengamatan kedua, terlihat jamur yang sudah merata dan menutupi kedelai, yang tercium bau khas tempe. Berdasarkan hasil pengamatan setelah dilakukan proses fermentasi, maka diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan berhasil. Bab 5. Penutupan dan kesimpulan. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hasil fermentasi, jenis bahan utama atau substratnya yaitu kedelai, macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki.